Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan video mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Anggota kelompok kami terdiri dari Nurma Widya Pangastuti, Nur Farida Istiati, dan Lisa Dwi Putrianti. Apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah pendekatan dalam proses belajar mengajar di mana guru menyesuaikan metode, materi, dan penilaian untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa. Pendekatan ini mengakui bahwa setiap siswa memiliki gaya belajar, minat, dan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi yang pertama adalah fokus pada siswa. Pembelajaran ini berorientasi pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar individu siswa. Dengan guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa mencapai potensi yang maksimal. Yang kedua, fleksibel dan adaptif. Pembelajaran berdiferensiasi bersifat fleksibel, memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode dan materi sesuai dengan perkembangan kebutuhan siswa. Yang ketiga, proses belajar berkelanjutan. Proses belajar berkelanjutan ada penilaian dan umpan balik yang berkelanjutan, di mana guru menilai pemahaman siswa secara rutin dan menyesuaikan pembelajaran berdasarkan hasil tersebut. Yang keempat, fokus pada kualitas. Pembelajaran ini lebih menekankan pada kualitas pemahaman siswa dibandingkan jumlah tugas yang harus diselesaikan. Siswa didorong untuk berpikir kritis dan kreatif. Yang kelima, lingkungan belajar positif. Menciptakan suasana belajar yang suportif di mana siswa merasa aman untuk mengambil resiko dan belajar dari kesalahan mereka. Yang keenam, berfokus pada hasil belajar. Menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur, melibatkan siswa dalam proses penetapan tujuan dan kemajuan mereka. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, mengenali karakteristik siswa. Dengan melakukan observasi untuk memahami minat, gaya belajar, dan kemampuan masing-masing siswa. Yang kedua, merencanakan pembelajaran. Seorang guru merancang strategi pembelajaran yang berbeda untuk setiap siswa berdasarkan hasil identifikasi karakteristik mereka. Yang ketiga, menyediakan berbagai pendekatan, menawarkan variasi dalam konten, proses, produk, dan lingkungan belajar agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang keempat, melakukan asesmen awal, menggunakan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kesiapan siswa terhadap materi pelajaran. Yang kelima, memberikan pilihan kepada siswa, memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih tugas atau metode pembelajaran yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka. Yang keenam, melakukan evaluasi dan refleksi. Mengadakan sesi evaluasi di akhir pembelajaran untuk menilai kemajuan siswa dan melakukan refleksi terhadap penerapan strategi diferensiasi yang telah dilakukan. Yang ketujuh, menciptakan lingkungan belajar yang suportif, menyusun ruang kelas yang nyaman dan mendukung kolaborasi antar siswa sehingga mereka dapat saling membantu dalam proses pembelajaran. Contoh pembelajaran berdiferensiasi yang relevan. Yang pertama, diferensiasi konten, yaitu penyesuaian materi ajar terhadap tingkat pemahaman peserta didik. Yang kedua, diferensiasi proses, yaitu penyesuaian cara mengajar guru kepada setiap peserta didik. Yang ketiga, diferensiasi produk, yaitu penyesuaian peserta didik dalam menyajikan data atau hasil karya sesuai minatnya. Misalnya, dalam pembelajaran matematika, seorang guru dapat menyediakan beberapa tingkat latihan soal yang terdiri dari tingkat dasar, tingkat menengah, dan tingkat lanjut.
contoh-contoh yang relevan. Dalam pembelajaran IPAS, peserta didik dapat memilih proyek penelitian berdasarkan minat mereka masing-masing. Salah satu contohnya, kelompok tumbuhan mengeksplorasi topik terkait tanaman dan kelompok hewan mengeksplorasi topik terkait hewan. Demikian pemaparan hasil diskusi kelompok 3. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.